Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, jumpa lagi bersama saya, Subur Dani, jurnalis harian Serambi Indonesia, dalam bincang ataupun podcast bersama sosok, figur ataupun tokoh-tokoh yang ada di Aceh ataupun yang ada di luar Aceh. Hari ini saya kedatangan narasumber, sebenarnya kami yang datang ke sini nih ke kantor Transkontinen, Bapak Ismail Rashid, ya, selaku CEO dari PT Transkontinen. Ya. Benar, saya panggil Bang aja, Bang. Siap. Ya, mungkin saudara Lun yang ada di kanal fanspage.serambinews.com sudah mengenal siapa sosok yang di sebelah kiri saya. Beliau adalah CEO PT Transkontinen yang merupakan pengusaha, bisa disebut pengusaha internasional dan juga pengusaha nasional yang cukup dikenal. Bahkan saudara Lun bisa melihat profil Pak Ismail Rashid ini di Wikipedia, juga ada di Wikipedia. Apa kabar, Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih, kabar baik. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat, udah kembali di Aceh, berarti udah lebih sehat. Udah berapa hari nih, Bang, di Aceh? Baru 2 hari. Baru 2 hari. Ya. Ya, Pak Ismail Rashid seperti saya sampaikan tadi adalah dulu lulusan sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi Unsia, Bang. Kemudian pada tahun 2004 beliau mendirikan PT Transkontinen di bawah Royal Group, Bang. Ya. Di bawah Royal Group, salah satu perusahaan internasional yang bergerak di bidang logistik, Ya. kemudian moda transportasi dan Shipping dan warehousing. Oke. Nah, jadi hari ini kita mengambil tema tantangan dan peluang investasi di Aceh. Bang, selama Covid gimana, Bang, dunia usaha atau dunia investasi? Baik, terima kasih. Saya kira COVID ini memberikan dampak yang luar biasa, bukan hanya untuk Indonesia atau Aceh, tapi secara menyeluruh seluruh dunia. Dan saya sendiri mungkin juga sebagian besar yang orang bisnis atau masyarakat nggak pernah membayangkan bahwa akan terjadi situasi bencana seperti sekarang. Ini memberikan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan. Pola hidup berubah, kemudian juga pola berbisnis berubah. Jadi kita melihat seperti menuju tatanan dunia baru. Betul. Dan otomatis akan berimbas ke seluruh aspek kehidupan. Betul. Dalam dunia investasi seperti PT Transkontinen selama Covid udah hampir setahun nih, Bang. Dampaknya luar biasa atau seperti apa? Kebetulan kami bergerak di bidang logistik, dan logistik itu mendapat satu pengecualian daripada pemerintah karena logistik ini adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan kehidupan secara menyeluruh. Orang baru lahir itu udah perlu logistik. Sama dengan kebutuhan sandang pangan. Jadi perpindahan satu benda ke tempat yang lain, perubahan satu bentuk ke bentuk yang lain itu tetap memerlukan proses bagian daripada logistik. Sehingga dalam hal ini walaupun dalam masa COVID obat-obatan perlu ditransfer, dipindahkan, orang-orang yang in charge untuk kesehatan juga harus berpindah. Tentu yang harus diikuti pola protokol yang standar kesehatan Sesuai anjuran pemerintah. Ya, jadi dalam kondisi ini kami bergerak di bidang logistik masih diizinkan mendapat pengecualian dari pemerintah untuk tetap berusaha dengan memenuhi standar protokol COVID. Berarti masih tetap beroperasi, Bang, semua unit usahanya selama Covid tetap jalan, Bang? Tetap jalan, namun ada impact karena ketergantungan kita dengan pihak lain kan tetap ada. Contohnya kita di darat itu ada mengoperasikan truk, ada mengoperasikan kendaraan-kendaraan lainnya. Kemudian juga pola namanya multimoda, berarti kan pola pengangkutan kita bisa darat, laut, udara. Namun dalam hal ini darat itu kan ada keterbatasan. Misalnya truk-truk kita itu kalau misalnya kita masih memakai truk pihak ketiga, mereka ada yang supirnya kena dampak daripada COVID, kemudian juga ketidakpastian lain-lain. Jadi menjadi satu pertimbangan, harga itu akan berubah-ubah. Tapi kami kebetulan untuk beberapa klien yang dalam kontrak, kita punya armada sendiri untuk minimum service sehingga masih bisa kita jalankan. Jadi impactnya ada.
Kemudian dari sisi udara, selama ini kita memakai jasa pesawat komersial, baik itu yang khusus kargo maupun yang pesawat penumpang, yang tentu volume barangnya ada sebagian persen di situ. Nah, dikarenakan COVID ini pesawat terbang juga udah sangat terbatas terbangnya, karena penumpangnya nggak ada. Iya, betul. Jadi akan berimbas juga kepada barang yang terangkut. Ya, demikian juga dengan kapal laut. Kapal laut itu efek saat awal mungkin nggak terlalu besar, tapi sekarang sudah mulai kelihatan lebih besar karena dia dalam proses beberapa saat di awal, industri-industri seperti di Cina, seperti di negara-negara lain itu di close, artinya produksinya nggak ada. Kebutuhan-kebutuhan yang di tambang atau di industri perminyakan atau di industri yang lainnya, barang yang dibutuhkan pada saat tersebut tidak ada supply. Kalau nggak ada supply, otomatis dia tidak ada yang kita angkut. Jadi impactnya mulai dari produsen, mulai dari tenaga kerja, dari hulu ke hilir di stop karena dia pabriknya ditutup akibat dari COVID, kemudian produksinya nggak ada atau barangnya yang ada pun disimpan nggak dikeluarkan, otomatis tidak ada yang diangkut, akan tidak ada pergerakan, tidak ada transport darat, transport lautnya akan berkurang, sehingga dalam kondisi ini imbas pasti ada terhadap semua industri. Baik, nah ini kita sudah mendengar mukadimah lah terkait dengan COVID juga, bagaimana Bang Ismail tetap menjalankan bisnis dan usahanya di bidang multimoda, pertambangan dan sebagainya. Nah, Bang, ada yang menarik nih, Abang kan mungkin bisa jadi motivasi bagi generasi-generasi Aceh ke depan. Untuk diketahui juga, Saudara Lun, Bang Ismail Rashid ini adalah putra asli Matangkuli, Bang, Aceh Utara. Beliau berhasil menembus dunia nasional hingga internasional dalam usaha dengan PT Transkontinennya dengan bendera yang beliau bangun sendiri. Bang, bisa diceritakan sejak awal bagaimana Abang menginisiasi perusahaan Abang ini? Saya pikir ini semua prosesnya cita-cita, obsesi tentu ada. Obsesi itu kalau kita nggak ada obsesi, nggak ada mimpi, tentunya nggak ada tujuan yang ingin kita capai untuk kita kejar. Dan ini perwujudan akhir adalah cita-cita. Cita-cita ini bisa kita tempuh dengan satu, melalui proses pendidikan. Pendidikan itu bisa pendidikan formal, juga informal. Jadi yang kedua adalah pengalaman. Nah, pendidikan, pengalaman. Yang ketiga pergaulan. Pergaulan ini menyangkut dengan network. Jadi dalam kondisi ini tentu sejak awal semua orang punya mimpi. Nah, cuman ingin mewujudkan ini kan nggak bisa seperti orang balik telapak tangan. Betul. Ada proses. Ya, saya memulai ini selesai kuliah. Saya pikir di tempat kita di Aceh ini masa-masa dulu kan proses industrialisasi atau industri itu terbatas. Dulu adanya cuma yang industri besar itu ada di Aceh Utara, PT Arun, kemudian Mobil Oil, Pupuk ASEAN, AAF, dan beberapa yang turunannya. Ini kan memberikan ruang buat masyarakat dan dunia kerja, namun karena hanya itu terbatas dan ditambah dengan kondisi pada saat itu kurang kondusif keamanan di tempat kita, saya tentunya nggak dapat peluang untuk bekerja. Saya pikir daripada kita menjadi contoh yang kurang bagus terhadap adik-adik kita yang generasi yang masih sekolah, kalau dilihat oh ini sarjana tapi menganggur, ya bagi saudara-saudara kita di kampung kan dia lihat nggak ada motivasi. Betul. Jadi dengan satu tekad bahwa kita ingin merubah kehidupan, ya harus meninggalkan legasi atau meninggalkan kenyamanan, cari berpetualang keluar. Nah, pada saat inilah di luar kita nggak punya pilihan. Kalau mungkin di kampung kita punya teman, punya saudara, masih bisa numpang makan atau pulang ke rumah makan walaupun kurang enak. Tapi kalau udah di luar nggak ada, kita harus struggle, harus mencari sesuatu yang bisa kita kerjakan yang positif untuk survive. Jadi saya pikir pada saat itu saya keluar ke Batam tahun 93 awal ya. Itu begitu tepat selesai kuliah berarti, Bang? Iya, 6 bulan selesai kuliah karena menganggur, nggak ada pekerjaan tetap.
Saya pikir kalau saya lanjutkan nanti mungkin lama-lama kita malas juga. Iya. Jadi karena mimpi dari awal kita ingin bagaimana cara bisa ke luar negeri, tapi dengan tidak membebani orang tua. Iya. Karena memang kemampuan daripada ekonomi orang tua itu bukan nggak dibantu, tapi pas-pasan. Kalau orang tua sendiri Bang ada background sebagai pengusaha Bang? Kalau saya, ayah saya dulu tukang. Tukang. Ya tukang. Kalau bahasa kita utuh. Utuh. Ya, beliau almarhum sangat giat dan berusaha sendiri. Jadi memang dulu kan nggak ada badan usaha, tapi beliau ini berusaha sendiri, buat kursi, buat meja, terima kontrak untuk bangun rumah. Ya ala kadarnya secara tradisional. Jadi saya pikir kemandirian beliau itu melatih saya juga untuk melihat bahwa ya kalau kita mandiri, kita kerja kapan saja atau asal kita bisa disiplin, tentu kita akan bisa meningkatkan skill kita. Jadi orang tua saya bukan pengusaha yang dengan badan usaha, tapi secara mandiri Bang? Ya, mandiri. Saya pikir itu. Pernah terbayang nggak Bang, maksudnya usaha yang Abang bangun inisiasi dari semenjak kuliah sehingga Abang bisa mendirikan perusahaan yang segini rupa sekarang? Saya berpikir bercita-cita ada tentunya, tetapi dulu nggak kebayang bagaimana untuk melalui mencapai proses itu. Karena masa kecil kita mengimpikan satu hal yang kita melihat bagaimana orang lain bisa memimpin satu perusahaan multinasional, dia berada di tempat tertentu tapi bisa memanage secara efektif ya. Cuman satu hal yang saya lihat bahwa apapun yang kita kerjakan, yang kita pelajari, apakah itu kita menjadi supir, apakah itu kita menjadi klek, apakah itu kita menjadi pedagang kecil, asal satu hal dilakukan dengan penuh passion dan serius, ilmu itu akan berguna. Nah begitu juga dengan saya. Waktu pertama mendapatkan pekerjaan, memang bukan pekerjaan yang saya sukai, tapi pada saat itu kita nggak punya pilihan, kita harus hidup, kita harus survive untuk bisa mandiri, ya. Tentu kita punya cita-cita yang ingin kita capai. Nah, obsesi yang besar ini tentunya harus kita pilah-pilah mana yang bisa kita wujudkan untuk menjadi harapan dan cita-cita kita, mana yang mungkin perlu proses, tapi kita punya satu titik yang kita tuju. Nah pada saat yang seperti ini saya terus mencari. Jadi hingga satu hari setelah di Batam itu saya dapat pekerjaan kembali yang kurang saya sukai, masih mencari. Nah yang ketiga saya dapat satu pekerjaan yang memang saya suka sekali. Apa itu Bang? Pekerjaan seperti sekarang ini. Itu perusahaan yang berkaitan dengan trading. Trading. Iya, international trading. Itu menyangkut dengan ekspor impor, kemudian juga menyangkut dengan transportasi. Di situ saya baru teringat bahwa pada awal kita belajar di Fakultas Ekonomi itu ada sistem FIFO, sistem LIFO. Nah, di situ baru kita lihat ini ternyata di lapangan. Jadi connect, kemudian juga bagaimana melakukan kegiatan perdagangan internasional, bagaimana kita mempelajari LC, penjualan, pembelian antara penjual dan pembeli nggak saling kenal, tetapi diperantara oleh bank. Jadi di situ tumbuh satu keinginan yang sangat besar untuk, wah ini sangat menarik. Jadi challenge-nya tuh nggak habis-habis. Nah dari situ saya mendapatkan satu tantangan sehingga mulai menyukai pekerjaannya. Nah pada saat kita mulai menyukai pekerjaan itu kita akan belajar dengan serius, dan kesempatan yang diberikan oleh perusahaan tersebut kita kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan memberikan benefit buat perusahaan. Nah kondisi yang seperti ini saya waktu itu bekerja di salah satu cabang di Batam. Namun challenge kita habis, tingkat level kepala cabang sudah selesai. Dan walaupun seluas-luas kita diberikan ruang, tapi kita tetap berada di bawah perusahaan orang. Bukan perusahaan orang. Pada saat itu saya belum kepikir untuk bangun perusahaan, tetapi berada di bawah level kepala cabang. Kita nggak bisa melalui itu secara hierarki. Ada batasan ya Bang? Ya, ada batasan yang harus kita ikuti, dan itu adalah rule, dan itu adalah rule yang sudah dibentuk yang harus kita taati. Nah,
Nah pada saat itu saya pikir peluangnya kita kalau diberi kesempatan lebih besar atau kita cari challenge yang lain. Kalau bagi saya terus terang haus dengan challenge. Saya ingin terus belajar dan sambil bekerja sehingga mencari-cari. Nah pada saat ada kesempatan yang lain ya ambil. Iya. Baik.